Assalamualaikum. Hai anak-anak. Kita sekarang melanjutkan pembelajaran 2 ya. Masih di tema 8 subtema 3. Oke, kita langsung lanjut saja. Dibuka halaman 48. Nah, di situ ada percakapan Budi dan teman-teman bersama-sama mengumpulkan daun dan ranting kering. Waktu itu kita pernah mempraktekkan ini ya di sekolah. Nah, ibu guru mengingatkan siswa untuk berhati-hati. Begini kata ibu guru. Anak-anak, hati-hati saat mencari daun dan ranting kering. Takutnya ada ulat bulu yang menempel pada daun. Nanti kalian bisa gatal-gatal jika terkena ulat bulu. Kemudian siswa menjawab bersama-sama. Baik Bu, kami akan berhati-hati. Terima kasih sudah mengingatkan kami. Nah, seperti itu. Budi dan teman-teman mengumpulkan daun dengan hati-hati. Mereka belajar membuat kerajinan dengan rukun. Sikap rukun membuat wujud persatuan dalam keberagaman. Merupakan. Nah, jadi gini, kalau misalnya kamu tidak harus hanya menjaga dirimu sendiri. Ketika kamu ditugaskan untuk mencari daun kering, nah, kamu juga harus menjaga keselamatan teman-temanmu. Kamu misalnya melihat ulat nih, nah temanmu mau ngambil, dia tidak melihat ulat itu. Sebaiknya yang kamu lakukan adalah mengingatkan temanmu, jadi supaya temanmu itu tetap aman, tidak sampai kena ulat bulu. Begitu. Nanti kalau kamu perhatian sama temanmu, maka temanmu juga akan perhatian sama kamu. Begitu. Kemudian kita lanjutkan halaman 49, aturan permainan jalan dan lari. Nah, Budi dan teman-teman bermain di Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis itu ada di Jawa Tengah. Nah, mereka bermain lomba jalan dan lari di pinggir pantai. Ibu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Sebelum bermain, ibu guru menjelaskan aturan permainan. Nah, semoga nanti kalau coronanya sudah pergi, nah kita bisa jalan-jalan ke pantai ya. Tidak harus Pantai Parangtritis, pantai mana saja. Nah, bisa menerapkan atau bisa mempraktekkan permainan jalan dan lari ini. Oke. Pertama, bagaimana ya aturannya? Yang pertama adalah semua siswa tidak boleh pergi ke tempat terlalu jauh. Karena kan pantainya luas, jadi jangan sampai nanti temannya terlalu karena kan boleh berlari. Kalau dia berlarinya terlalu jauh, nanti jangkauan teman yang bagian mencari ini nanti kesulitan. Kemudian nomor 2, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Nomor 3, buat garis lintasan antara lari dan jalan secara bergantian. Setiap kelompok berdiri di belakang garis. Dengarkan aba-aba gurumu. Bunyi peluit pendek, siswa berjalan cepat. Bunyi peluit 2 kali, siswa harus berhenti dan berdiri tegak. Nah, kalau peluit panjang, siswa harus lari. Nah, ini seru nih. Mungkin nanti kita bisa praktekkan di sekolah, tidak harus di pantai. Jadi nanti dikelompokkan, kemudian kamu berbaris, nanti kita buat garis. Nah, garisnya satu aja, jadi ada garis. Nah, kamu berdiri di belakang garis. Ketika nanti Bu Ninin meniupkan peluit pendek, prit gitu saja. Nah, itu kamu jalan cepat, jalan loh ya, tidak boleh berlari. Kalau berlari maka harus didiskualifikasi atau dikeluarkan dari permainan. Kemudian kalau peluitnya berbunyi 2, prit prit, nah itu harus berhenti dan berdiri tegak posisinya. Nah, jangan sampai membungkuk, apalagi bersandar sama teman. Kemudian peluit panjang, prit, siswa harus berlari. Paham? Jadi kalau misalnya prit, itu harus jalan cepat. Kemudian kalau 2 kali, prit prit, berhenti berdiri tegak. Kemudian kalau peluitnya panjang, prit, itu berarti harus berlari. Nah, kemudian kelompok yang paling cepat sampai di garis finish dialah pemenangnya. Tapi harus konsentrasi nih, jangan sampai nanti bunyi peluitnya tidak sesuai dengan gerakan yang seharusnya kamu lakukan. Kalau tidak sesuai, maka didiskualifikasi dari permainan atau dikeluarkan dari permainan, otomatis kalah. Nah, bisa dipraktekkan ini ya di rumah.
diajak teman-teman di kampungnya kan ini kebetulan kan kalau siang kan kamu diharuskan, ya tidak diharuskan sih, disarankan untuk berjemur. Nah bisa ini dilakukan sambil berjemur, nanti tambah sehat. Nah kita lanjutkan halaman 50. Ayo belajar. Ingat penggunaan huruf kapital, Bunin pernah ngajarkan kan? Nah oke, Bunin ingatkan kembali, digunakan di awal kalimat. Nama orang, nama kota, nama hari, nama bulan. Nah Bunin masih ngajarkan 5. Sekarang ada tambahan. Ternyata huruf kapital itu, kemarin ada tambahan ya, digunakan untuk tulisan kata Tuhan atau yang menunjukkan Tuhan, yang Maha Esa, yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, itu hurufnya besar juga menggunakan kapital. Nah ini ada tambahan lagi, kapital itu digunakan di nama tempat. Kamu kan kemarin diajarkan di awal tuh hanya nama kota, kalau ini ada tambahannya nama tempat. Nah nama tempat itu ada di contoh itu ya. 1. Budi dan teman-teman bermain di pantai Parangtritis. Pantai P-nya besar, Parangtritis depannya P-nya juga menggunakan huruf kapital. Jadi yang menunjukkan tempat itu kan pantai Parangtritis. Pantainya P-nya besar, Parangtritis P yang depan juga besar ya. Kemudian yang kedua, Wayan berlibur ke kebun binatang Ragunan. Kebun binatang Ragunan, ada nama tempatnya Ragunan. Berarti kebun K-nya besar, Ragunan R-nya besar. Binatang B-nya besar, kemudian Ragunan R-nya besar. Kalau misalnya tidak ada nama tempatnya, tidak ada Ragunannya, misalnya hanya teman-teman pergi ke kebun binatang misalnya seperti itu, maka tidak menggunakan huruf kapital. Paham? Nah nama pantai juga seperti itu yang tadi ya, nomor 1. Seumpama hanya begini saja, saya dan adik sedang berlari-lari di tepi pantai. Nah kan tidak ada nama tempatnya, tidak usah ditulis menggunakan huruf kapital, tapi huruf kecil biasa karena dia ada di tengah-tengah kalimat ya. Kalau ada tempatnya seperti pantai Parangtritis, pantai Kenjeran, nah itu kan ada nama tempatnya, berarti menggunakan huruf kapital. Kalau tidak ada nama tempatnya, hanya menyebutkan pantai, berarti kamu hanya menulis dengan huruf kecil, tidak digunakan kapital di situ. Paham? Nah kemudian sekarang dibuka, ada latihan soal itu halaman 50. Boleh kita bahas langsung saja ya. Nah dilingkari saja, tidak usah ditulis lagi, nanti penuh bukunya. Barangkali di bukumu itu malah tempatnya sempit. Oke, nomor 1 ya. Rumah nenek Nisa dekat dengan pantai Parangtritis. Nah rumah, karena di awal kalimat menggunakan huruf kapital ya, R besar atau kapital. Nenek besar atau tidak? Nah tidak, karena tidak ada nama neneknya, maksudnya misalnya Nek Ija, Nek siapa gitu, nah itu boleh menggunakan kapital. Kalau tidak ada nama, hanya nenek saja, berarti tidak menggunakan kapital, hurufnya kecil ya, nenek. Kemudian Nisa, Nisanya nama orang, berarti huruf besar. Loh, itu gandeng sama nenek? Bukan. Ini maksudnya bukan rumah nenek Nisa. Jadi nama neneknya itu bukan Nisa, tapi Nisa itu nama cucunya nenek. Nah, seperti itu. Rumah nenek Nisa, N-nya saja yang besar, N-nya Nisa yang besar. Dekat dengan pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis, P-nya besar, yang pantai, yang depan ya. Kemudian Parangtritis, P yang depannya juga besar, karena ada nama tempatnya. Paham? Sudah dilingkari? Berarti yang dilingkari adalah R yang depan, N Nisa, pantai P, Parangtritis P. Nah, ada 4 nih yang dilingkari ya. Kemudian nomor 2, Danau Toba terletak di Provinsi Sumatera Utara. Danau Toba, danau D karena dia di depan,
dan dia juga ada nama tempatnya, Toba itu berarti hurufnya kapital. D dilingkari, Toba nama danaunya dilingkari juga, terletak itu tidak menggunakan huruf kapital, kecil semua ya. Di juga tidak menggunakan kapital. Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utaranya itu kan nama provinsi. Nah, provinsinya berarti ikut besar. P-nya besar, Sumatera S-nya besar, Utara U-nya besar. Berarti ada 5 yang dilingkari ya. Danau D-nya besar, Toba T-nya besar, Provinsi P-nya besar, Sumatera S-nya besar, U-nya besar. Dilingkari depannya saja. Kemudian nomor 3, Pantai Sanur banyak dikunjungi wisatawan asing. Pantai Sanur. Pantai ada namanya Sanur itu, berarti menggunakan huruf kapital. P yang di depan, kebetulan dia juga di awal kalimat. P pantai dilingkari P-nya, Sanur S-nya dilingkari. Nah, kemudian yang lainnya tidak ada besar lagi, berarti hanya 2 yang dilingkari. P pantai sama S Sanur. Ya. Kemudian nomor 4, Nisa dan keluarga berlibur ke Candi Borobudur. Nisa nama orang menggunakan huruf kapital, kebetulan juga di depan. Kemudian keluarganya tidak, karena tidak ada namanya. Berlibur juga tidak. Ketiga, Candi Borobudur. Lah, ada nama Borobudurnya, berarti C-nya besar. C Candi itu besar. Borobudur, B yang di depan itu besar. Berarti yang menggunakan huruf kapital ada 3. Nisa, N-nya dilingkari, Candi, C-nya dilingkari, Borobudur, B yang di depan itu dilingkari. Kemudian nomor 5, Gunung Semeru terletak di Provinsi Jawa Timur. Gunung Semeru, ada nama Semerunya, berarti besar semua ya. Gunung, G yang di depan, karena dia di awal juga. G yang di depan dilingkari, Semeru S-nya dilingkari, kemudian terletak di tidak. Lah, provinsi ada Jawa Timurnya, provinsi P-nya dilingkari, Jawa J-nya dilingkari, Timur T-nya dilingkari. Walaupun 2 kata, kalau dia sama-sama nama tempat juga menggunakan kapital, sama seperti nama orang kemarin yang kita pelajari, ya kan? Nah, kemudian ulangi lagi, G gunung yang di depan dilingkari, S Semeru S-nya dilingkari, P provinsi dilingkari, J J-nya dilingkari, Timur dilingkari. Oke, kita lanjut selanjutnya.